Jangan sekali-kali meletakkan handphone di dalam peti mati sebuah jasad yang akan segera dimakamkan. Atau kamu akan bernasib sama seperti anak remaja laki-laki ini yang harus menerima teror berupa telepon dari orang yang sudah meninggal tersebut. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film ini bercerita tentang pengalaman seorang remaja laki-laki bernama Craig. Ia menceritakan kisah menyeramkan yang pernah ia alami beberapa tahun sebelumnya. Kala itu Craig berusia 10 tahun. Ia adalah seorang piatu di mana sang ibu telah meninggal dunia lebih dulu. Ia yang aktif di gerejanya sebagai seorang pembaca kitab akhirnya mendapatkan perhatian dari seorang pria parubaya kaya raya yang hidup seorang diri bernama Harrington. Melihat Craig yang lugas dalam membaca, Harrington meminta izin pada ayahnya Craig untuk menawarkan Craig membacakan buku untuk dirinya dengan gaji $5 per bulan. Craig yang kala itu memang merasa kesepian karena ditinggal mati oleh sang ibu, serta cukup merasa tertarik dengan gaji yang ditawarkan. Akhirnya memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut, di mana dalam seminggu Craig akan datang ke rumah Harrington sebanyak 2 kali untuk membacakan buku. Harrington sangat suka mendengarkan Craig membacakan buku untuknya, apalagi hari-hari yang berlalu membuat Craig dan Harrington semakin akrab. Bahkan dengan santai saling bertukar pendapat. Harrington juga sering menghadiahkan Craig sebuah kupon lotre saat Natal. Ya, walaupun kupon tersebut belum membuahkan hasil sebuah hadiah. Dan tibalah saat dimana Craig telah tumbuh menjadi seorang remaja yang dewasa, di mana dirinya kini telah bersekolah di sebuah sekolah elit di kota. Apalagi memiliki handphone genggam atau smartphone sudah menjadi tren di kalangan remaja, termasuk para siswa di sekolah tersebut. Tidak hanya itu, di tempat Craig sekolah tersebut juga terdapat beberapa siswa yang senang membuli dan menindas orang lain. Salah satunya bernama Yanko, pria berbadan besar yang mencoba membulinya. Bulian pertama yang Craig dapatkan adalah Craig diminta Yanko untuk menyemir sepatu miliknya, atau Yanko akan menyemir mulut Craig jika Craig menolak. Namun aksi itu berhasil dihentikan oleh seorang guru wanita bernama Hart. Hari berlalu, Craig yang sebelumnya meminta dibelikan handphone kepada ayahnya akhirnya merasa sangat bahagia sebab sang ayah mengabulkannya di hari Natal. Apalagi Craig yang juga diberikan kupon lotre dari Harrington akhirnya mendapatkan keberuntungan dengan memenangkan lotre sejumlah $3.000. Craig yang amat senang karena telah memiliki handphone dan mendapatkan uang langsung menghubungi Harrington. Besoknya ia juga membelikan Harrington handphone yang sama persis seperti yang ia miliki sebagai hadiah. Semula Harrington menolak handphone tersebut sebab ia merasa dengan memiliki handphone banyak berdampak buruk. Namun Craig yang dapat meyakinkan sisi positif dari handphone akhirnya membuat Harrington sangat antusias. Mereka pun saling bertukar nomor, bahkan membuat ringtone panggilan khusus satu sama lain. Bahkan hari-hari yang berlalu, Craig justru sedikit merasa kesal pada Harrington. Tak kala Harrington justru lebih senang dengan handphone miliknya ketimbang mendengarkan Craig membacakan buku untuknya. Namun hubungan Craig dan Harrington justru semakin dekat dan hangat laksana sahabat. Sampai pada suatu ketika, Craig yang datang ke rumah Harrington seperti biasa untuk membacakan buku, terkejut mendapati Harrington tidak lagi bernyawa, dengan tangan menggenggam handphone yang ingin menekan tombol untuk menghubungi dirinya. Craig pun merasa sangat sedih dan terpukul. Malam harinya, Craig tersadar bahwa ia tanpa sengaja membawa handphone milik Harrington. Ia pun mengirimkan pesan terakhir di handphone tersebut yang bertuliskan, "Aku akan merindukan sore kita bersama." Esoknya sesaat sebelum pemakaman, Craig secara diam-diam memasukkan handphone milik Harrington ke saku baju yang jasad Harrington kenakan saat itu di dalam peti mati. Nah, sudah dipastikan bahwa handphone tersebut turut terkubur bersamaan dengan dikuburnya peti mati milik jasad Harrington. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi.
manakala Harrington meninggalkan sebuah surat wasiat yang bertuliskan bahwa ia mewariskan sebagian harta kekayaannya untuk Craig agar Craig dapat meraih cita-citanya sebagai seorang penulis dan menuliskan pesan terakhir bahwa Harrington juga akan merindukan sore kita bersama. Wah, pesan yang sama seperti pesan yang dikirimkan Craig padanya melalui handphone. Loh, tunggu dulu. Craig merasa terkejut sebab pesan tersebut dikirimkan Craig ke handphone milik Harrington saat Harrington sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana ia bisa membalasnya dalam surat wasiat yang ia tulis beberapa minggu yang lalu? Apalagi sebuah SMS tiba-tiba masuk dari nomor handphone milik Harrington yang terkubur di peti matinya. Hari-hari berlalu, Craig mencoba melupakan kejadian tersebut. Namun, sebuah peristiwa buruk tiba-tiba menimpa dirinya, di mana Yanko, remaja yang mencoba membulinya, menghajar dan memukul Craig pada malam pesta dansa di sekolahnya. Karena itu, Craig merasa sangat tertekan. Ia lantas menelpon nomor Harrington yang saat itu justru masih tersambung. Ia pun meninggalkan pesan suara yang mana Craig mencurahkan isi hatinya tentang kesedihan yang baru saja berlaku terhadapnya. Dan yang terjadi esoknya justru di luar dugaan. Craig mendapatkan berita bahwa Yanko telah tewas secara mengenaskan akibat sebuah kecelakaan. Di mana menurut seorang pastor di gereja, bahwa Yanko yang saat itu mabuk mencoba menyelinap di jendela lantai 2. Namun dirinya terpeleset dan jatuh. Tapi yang anehnya, posisi terbaringnya tubuh Yanko sama persis dengan posisi terbaringnya tubuh Craig saat dibuli oleh Yanko. Apalagi terdapat semir sepatu di mulut Yanko sebagaimana yang pernah ia ancamkan akan Yanko lakukan pada Craig. Karena itu, Craig pun mencoba mencari kebenaran tentang kematian Yanko. Ia curiga ada kaitannya dengan hal aneh yang terjadi padanya tentang handphone milik Harrington yang masih bisa ia hubungi meskipun sudah terkubur beberapa bulan lamanya. Dan benar saja, ketika Craig mencoba memastikan, nomor Harrington justru mengirim sebuah SMS padanya dan mencoba menghubunginya. Karena itu, untuk mewaraskan dirinya, Craig pun memutuskan mengganti handphone yang biasa ia pakai dengan handphone baru. Dan benar saja, di handphone baru milik Craig, ia tidak dapat melakukan panggilan kepada nomor handphone milik Harrington. Tentu saja karena sejatinya, handphone tersebut juga harusnya sudah kehabisan daya sejak seminggu pertama ia dikuburkan. Craig pun menyimpan handphone lamanya di dalam sebuah kotak di lemari bajunya. Hari-hari pun berlalu dengan damai, di mana Craig sudah meluluskan sekolahnya dan akan memasuki kuliah di universitas yang lebih besar di luar kota. Tiba masanya ia berpamitan dengan sang ayah karena akan mengambil kos yang dekat dengan kampusnya. Dengan uang warisan dari Harrington, ia berusaha mencapai mimpinya sebagai seorang penulis. Tapi lagi-lagi, suatu kejadian membuatnya harus kembali ke kota tersebut, di mana ia mendapat kabar bahwa ibu guru kesayangannya yaitu Ibu Hart tewas karena kecelakaan saat berjalan-jalan menggunakan mobil bersama tunangannya. Mobil mereka ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai pria dalam keadaan mabuk. Dan yang membuat Craig sangat sedih dan marah adalah pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, melainkan diberikan keringanan berupa rehabilitasi saja. Karena itu dengan kesal, Craig pun mengambil kembali handphone lama yang ia simpan di lemarinya dan menghubungi kembali nomor handphone Harrington yang anehnya masih dapat tersambung. Dengan sedikit emosi, Craig menceritakan apa yang terjadi dan keinginannya terhadap pelaku yang ia harapkan mendapatkan hukuman mati. Namun, di kemudian hari, Craig justru merasa menyesal atas ucapannya. Ia gelisah tak menentu, berharap apa yang ia ucapkan di telepon tidak menjadi kenyataan. Namun, ia justru mendengar kabar sebaliknya. Sang pelaku yang menewaskan Ibu Hart dikabarkan tewas bunuh diri di kamar mandi dengan kronologi bunuh diri yang tidak masuk akal, di mana dirinya meminum sebotol sampo dan menelan bulat-bulat separuh dari sebuah sabun.
Yang mana sebelumnya sang pelaku juga dikabarkan menulis sebuah pesan yang semakin membuat Craig merasa yakin bahwa itu ada kaitannya dengan Harrington. Ya, sebuah surat bertuliskan lagu kesukaan Harrington. Craig menangis sejadi-jadinya karena sesungguhnya ia tidak pernah ingin sungguh-sungguh melukai seseorang. Craig pun menyadari bahwa apa yang diperbuatnya selama ini adalah kesalahan. Ia yakin bahwa sesungguhnya pesan-pesan singkat yang terus-menerus dikirimkan dari handphone Harrington kepada dirinya adalah permintaan dan peringatan agar Craig menyudahi perbuatannya, menyudahi sikapnya yang terus-menerus mengganggu Harrington yang sudah seharusnya istirahat dengan tenang. Akhirnya, Craig pun mendatangi makam Harrington untuk meminta maaf dan memutuskan untuk membuang handphone tersebut ke sungai agar tak ada lagi korban akibat keegoisannya. Terima kasih karena kawan-kawan telah menonton film ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye!